Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ahtib Zamzami dari Prodi PLB semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran individual anak tunanetra. Istilah PPI atau program pembelajaran individual diadopsi dari istilah Individualized Educational Program atau IEP dalam bahasa Inggris. PPI pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak luar biasa. Para ahli sepakat bahwa salah satu pijakan dalam penyusunan program hendaknya bertitik tolak pada kebutuhan anak, sebab anak individu yang akan dibelajarkan PPI ini bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu. PPI menjadi sangat penting keberadaannya karena PPI merupakan cara yang senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan dari masalah yang dihadapi oleh anak tunanetra. Tepatnya perbedaan, kompleksnya masalah dan hambatan belajar yang dihadapi membawa konsekuensi kepada kompetensi guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak berkebutuhan khusus, mereka menerima pelajaran sesuai kemampuan dan potensi masing-masing dari mereka untuk ditingkatkan. Dengan PPI, anak tunanetra dapat menerima pembelajaran yang sesuai dengan media dan metode yang mempermudah penerimaan pembelajarannya. Apa saja prosedur penyusunan program pembelajaran PPI? Prosedur penyesuaian pembelajaran PPI. Program pembelajaran individual disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Prosedur yang ideal untuk mengembangkan program pembelajaran individual dikemukakan oleh Kitano and Ghibli tahun 1986. Memiliki 5 aspek, yaitu pembentukan tim PPI, penilaian kebutuhan khusus anak, pengembangan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, rancangan metode dan prosedur pembelajaran, dan menentukan evaluasi kemajuan anak. Masing-masing aspek akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim PPI. Langkah awal dalam penyusunan program pembelajaran individual adalah membentuk suatu tim yang disebut dengan tim PPI. Tim PPI inilah kelak mempunyai tugas dan merancang serta menyusun suatu program pembelajaran. Anggota tim perancang PPI idealnya bersifat multidisiplin dan terdiri dari orang-orang yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut di dalam menyusun perancangan program secara komprehensif. Secara umum, anggota yang dimaksud dalam tim PPI adalah guru PLB, kepala sekolah, guru umum, orang tua, dan spesialis lain seperti konselor, terapis, pediatris, dan psikolog. Dalam proses pembentukan tim PPI, kepala sekolah merupakan ujung tombak. Dalam tim itu, kepala sekolah memiliki posisi sebagai koordinator dan konsultan bagi para guru dan orang tua di dalam mengemukakan pendapat dan temuannya. Kepala sekolah, guru, dan orang tua duduk bersama untuk merembukkan dan mencari kesepakatan serta solusi atas program yang akan dan atau telah dirancang oleh guru. Ada 2 hal yang penting sebelum membentuk tim antara pihak sekolah dengan orang tua yang harus disiapkan. Yang pertama, pihak sekolah harus sudah menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen untuk dikonfirmasikan lebih lanjut kepada orang tua. Hal ini penting
karena orang tua cenderung menganggap bahwa pihak sekolah lah yang memahami segala kondisi putra-putrinya. Akibatnya, orang tua menjadi pasif untuk membantu memberikan latihan atau membantu mendidik anak di rumahnya. Anggapan seperti itu keliru dan perlu dijelaskan pada mereka bahwa orang tualah yang sesungguhnya memahami secara detail tentang perilaku, kelemahan, dan kemampuan putra-putrinya. Informasi mengenai keberadaan kondisi anak di rumah merupakan data penting bagi sekolah dalam menindaklanjuti proses pembelajaran mereka. Yang kedua, menyiapkan konselor mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran umum mengenai putra-putrinya, sehingga di akhir pertemuan diharapkan dicapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI. Yang kedua, menilai kebutuhan. Menilai kebutuhan dan kelemahan yang akan menjadi rujukan di dalam menetapkan kebutuhan anak merupakan langkah awal dari tugas guru selaku tim PPI. Informasi ini akan menjadi data penting dan pertama harus ditemukan untuk selanjutnya dikembangkan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Proses menemukan kekuatan dan kelemahan tersebut merupakan penilaian penting yang diperoleh melalui hasil kerja asesmen. Perolehan mengenai data tadi dapat dilakukan guru melalui kegiatan observasi, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru juga dapat meminta informasi anak didiknya dari orang tua. Data yang diperlukan meliputi riwayat hidup anak, kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang ditunjukkan serta bantuan yang sering atau pernah dilakukan orang tua. Untuk memudahkan data ini, tim PPI hendaknya membuat instrumen atau format sisian seperti data riwayat hidup, perkembangan bahasa, motorik, serta perilaku. Yang ketiga, mengembangkan tujuan pembelajaran. Di dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, prosesnya dapat dilakukan melalui penyelarasan antara materi yang ada di dalam kurikulum dengan temuan hasil asesmen. Posisi hasil asesmen mungkin akan diletakkan di bawah, di tengah atau di atas dari urutan materi yang terdapat dalam urutan kurikulum. Hal ini akan tergantung pada kondisi dan kemampuan yang diperlihatkan oleh setiap anak. Dalam PPI, tujuan pembelajaran itu dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang akan ditempuh dalam jangka waktu relatif panjang, mungkin untuk 1 semester atau untuk 1 tahun ke depan. Sementara tujuan jangka pendek atau tujuan interaksional khusus merupakan tujuan yang akan menuntut terjadinya perubahan perilaku yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, tujuan jangka pendek ini hendaknya dirumuskan secara spesifik, jelas, mudah, dan diukur dalam bersifat kuantitatif. Rumusan tujuan jangka pendek menuntut suatu pertanyaan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan, serta derajat keberhasilan yang dihendaki. Melalui rumusan semacam itu, akan memungkinkan guru dapat melakukan penilaian keberhasilan belajar siswa secara lebih tepat dan akurat. Yang keempat, rancangan metode dan prosedur pembelajaran. Proses pembelajaran yang dirancang dalam PPI hendaknya mampu menggambarkan bagaimana setiap tujuan pembelajaran itu akan terjadi dan dapat diselesaikan, serta bagaimana penilaian keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran mungkin dirancang dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kondisi dan karakteristik materi yang akan dibelajarkan secara kooperatif. Mungkin sangat heterogen dan dikelola lebih bersifat individual.
Proses pembelajaran secara kooperatif ini akan dikelola guru sesuai kondisi dan situasi peserta didik yang dihadapinya. Perubahan strategi atau metode yang sangat mungkin terus terjadi. Untuk itu, dalam mengelola proses pembelajaran, kreativitas guru menjadi sangat menentukan. Sekarang yang kelima, menentukan evaluasi kemajuan. Evaluasi kemajuan belajar hendaknya mengukur derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek atau tujuan instruksional khusus. Hal penting yang harus dicamkan dalam melakukan evaluasi keberhasilan siswa adalah melihat terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa itu sendiri sebelum dan setelah diberikan perlakuan, dan bukan membandingkan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan belajar yang dicapai dengan siswa lain yang ada di kelas itu. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, tes secara tertulis maupun lisan. Evaluasi keberhasilan itu harus dilakukan dari dua sisi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua penilaian ini memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda. Evaluasi proses penting dalam kaitannya melakukan berbagai kebutuhan dalam strategi pembelajaran. Sementara evaluasi hasil penting untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif, sebab secara penilaian ini akan memberi gambaran secara nyata. Program pembelajaran individual hendaknya diperbaiki secara terus-menerus. Laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif, sebab secara penilaian ini akan memberi gambaran secara nyata. Program pembelajaran individual hendaknya memperbaiki secara terus-menerus. Perubahan itu hendaknya merujuk pada pencapaian tujuan yang telah dan sedang diselesaikan, serta temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karenanya, PPI jangan dijadikan semacam kontrak yang sifatnya baku dan kaku, melainkan lentur dan sangat fleksibel. Jika perubahan itu memerlukan modifikasi yang relatif besar, maka hasil modifikasi itu hendaknya dikomunikasikan pada orang tua dalam pertemuan rutin tim PPI. Mengkomunikasikan pertemuan orang tua ini penting untuk memperoleh persetujuan dan mengakomodasi harapan baru, sekaligus mengkomunikasikan tugas-tugas yang baru dilakukan orang tua di dalam membantu keberhasilan belajar anaknya. Sekarang yang kelima, pembelajaran bagi anak dengan ketunanetraan. Pembelajaran yang terbaik bagi siswa tunanetra adalah yang berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan itu tersedia. Pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa adalah tentang apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan, dan yang terakhir adalah tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di mana pembelajaran akan dilakukan. Pembelajaran dalam kurikulum inti yang diperluas. Para ahli mengemukakan bahwa tunanetra mempunyai dua perangkat kebutuhan kurikulum. Pertama adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa pada umumnya, seperti bahasa, seni, matematika, IPS. Yang kedua adalah yang dapat memenuhi kebutuhan khususnya sebagai akibat dari ketunanetraannya, yaitu kurikulum inti yang diperluas, seperti keterampilan kompensatoris, keterampilan interaksi sosial, dan keterampilan pendidikan karir. Para ahli pendidikan bagi tunanetra, khususnya mereka yang memberi bantuan dan mengajar siswa dalam setting inklusi,
mungkin akan dihadapkan dengan dilema apa yang akan diajarkan dalam waktu yang terbatas. Mereka sebaiknya mengajarkan langsung kepada siswa tunanetra keterampilan khusus untuk mendukung keberhasilannya berada di sekolah umum. Menggunakan prinsip-prinsip metode khusus. Siswa tunanetra hendaknya diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus bagi mereka. Guru umumnya biasanya lebih menekankan pembelajaran melalui saluran visual yang sudah tentu tidak sesuai dengan anak-anak tunanetra. Lowenfeld mengumumkan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. Yang pertama, membutuhkan pengalaman nyata. Guru perlu memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari lingkungannya melalui eksplorasi perabaan tentang situasi dan benda-benda yang ada di sekitarnya selain melalui indera-indera yang lainnya. Bagi siswa yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision, aktivitas seperti itu merupakan tambahan dari eksplorasi visual yang dilakukan. Kalau benda-benda nyata tidak tersedia, bisa dipergunakan model. Yang kedua, membutuhkan pengalaman menyatukan. Karena ketunanetraan menimbulkan keterbatasan kemampuan untuk melihat keseluruhan dari suatu benda atau kejadian, guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Mempergunakan pembelajaran gabungan, di mana siswa belajar menghubungkan antara mata pelajaran akademis dengan pengalaman kehidupan nyata, merupakan suatu cara yang bagus untuk diberikan pengalaman menyatukan. Dan yang ketiga, membutuhkan belajar sambil berkarya. Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa tunanetra untuk mempelajari suatu keterampilan dengan melakukan dan mempraktekkan keterampilan tersebut. Banyak bidang yang terdapat dalam kurikulum inti yang diperluas, misalnya orientasi dan mobilitas, dapat dipelajari dengan mudah oleh tunanetra apabila dipergunakan pendekatan belajar sambil bekerja ini. Semua siswa, apakah dia tunanetra atau bukan, akan mendapatkan keuntungan dan pembelajaran yang mendasar pada prinsip metode khusus tersebut. Dan mempergunakan metode pembelajaran itu dapat membantu siswa untuk belajar membuat suatu konsep dari suatu pola umum. Setelah saya menjelaskan apa maksud dan tujuan serta bagaimana cara membuat PPI, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip pengajaran bagi anak tunanetra. Untuk mencapai tujuan pendidikan bagi anak tunanetra dibutuhkan jembatan. Jembatan itu adalah prinsip-prinsip pengajaran bagi anak tunanetra. Prinsip pengajaran bagi anak tunanetra akan sangat berbeda dengan low vision. Tunanetra mempunyai kebiasaan bila mengamati sesuatu benda pasti akan diraba, dicium, dan dimasukkan mulut. Diraba untuk mengetahui apa yang sedang dipegang, dicium untuk mengetahui bagaimanakah bau benda yang sedang dipegang, dan memasukkan ke mulut untuk mengetahui bagaimanakah rasa dari benda tersebut. Cara itulah yang dipergunakan anak tunanetra untuk mengetahui secara tepat benda apa yang sedang di tangannya. Itulah cara tunanetra menanamkan suatu konsep. Maka dalam pengajaran seorang guru haruslah berpegang pada beberapa prinsip pengajaran bagi tunanetra, yaitu yang pertama, prinsip totalitas. Totalitas berarti keseluruhan atau keseutuhan. Guru dalam mengajar suatu konsep haruslah secara keseluruhan atau utuh. Dalam memberikan contoh, jangan sepotong-sepotong. Yang kedua, prinsip keperagaan.
keperagaan sangat dibutuhkan dalam menjelaskan suatu konsep baru pada siswa. Dengan peragaan akan terhindar verbalisme. Alasan penggunaan asas ini dalam pengajaran adalah menggunakan indera sebanyak mungkin sehingga siswa mampu mengerti dan mencerna maksud dari alat peraga dan mengetahui akan masuk pada diri melalui proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, pengecap, serta tingkat pemahaman seorang akan suatu ilmu ada beberapa tingkat panas, tingkat peragaan, dan tingkat skema, serta tingkat abstrak. Alat peraga sangat dibutuhkan guru yang mengajar tunanetra. Alat peraga sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan penanaman konsep baru pada anak tunanetra. Tanpa alat peraga, anak tunanetra akan sulit menerima suatu konsep. Yang ketiga, prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan atau berkelanjutan sangat dibutuhkan anak tunanetra. Mata pelajaran yang satu harus sinambung dengan pelajaran yang lain. Kesinambungan baik dalam materi maupun istilah yang digunakan guru. Jika tidak terjadi kesinambungan, maka tunanetra akan bingung. Kebingungan ini terjadi karena konsep yang diterima dari guru yang satu dengan yang lain berbeda. Mereka beranggapan guru tempat informasi yang selalu benar. Maka di sini guru disarankan agar selalu menghubungkan materi pelajaran yang telah dipelajari dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Dan istilah yang digunakan pun hendaknya tidak terlalu bervariasi atau guru yang satu dengan lain. Sekarang yang keempat, yaitu prinsip aktivitas. Prinsip aktivitas penting, artinya dalam kegiatan belajar mengajar, murid dapat memberi respon terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi ini dilakukan dalam bentuk mengamati sendiri dengan bekerja sendiri. Petugas guru membantu anak dalam perkembangannya, dengan demikian anak dapat membantu dirinya sendiri. Prinsip aktivitas sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar bagi tunanetra. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar, tunanetra diharapkan ikut aktif dan tidak saja sebagai pendengar. Tanpa aktivitas, konsep yang diterima anak akan sedikit. Akibatnya pengalaman belajar sedikit dan mereka merasa jenuh. Situasi demikian membuat mereka mengantuk. Sebaliknya, bila mereka aktif dalam kegiatan belajar mengajar, maka pengalaman belajar mereka akan bertambah. Akibatnya konsep yang mereka terima akan menerima lebih lama dan tidak mengantuk. Situasi demikian membuat mereka dapat kepuasan dalam belajar, sehingga akan menggali rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Yang kelima, prinsip individual. Dalam pelajaran berarti suatu pengajar dengan memperhatikan perbedaan individu anak, keadaan anak, bakat dan kemampuan masing-masing anak. Faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah keadaan rumah, lingkungan rumah, pendidikan, kesehatan anak, makanan, usia, keadaan sosial, ekonomi, orang tua, dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan yang macam-macam, dapat dipahami bahwa bahan pelajaran yang sama, kecepatan yang sama, cara mengerjakan yang sama, cara penilaian yang sama, tidak akan memberikan hasil yang sama juga. Prinsip individual sangat dibutuhkan dalam mendidik anak tunanetra. Prinsip individual merupakan ciri khas dari pengajaran untuk anak-anak tuna. Prinsip ini sangat dibutuhkan karena mereka mempunyai tingkat ketunaan yang berbeda dan tingkat kemampuan yang berbeda juga. Bagi tunanetra, prinsip ini sangat berarti. Mata sebagai alat untuk melihat lingkungan, meniru kebiasaan orang lain tidak berfungsi lagi. Tempat informasi yang diandalkan adalah guru dan indera-inderanya. Dengan pengajaran secara individu, maka anak dapat menanamkan konsep secara benar. Maka guru dituntut sabar
telaten, ulet, dan kreatif dalam mengajar anak tunanetra. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena dalam mengajar, guru harus mengajar satu persatu siswanya yang tunanetra. Prinsip ini sangat penting dan berpengaruh dalam penyusunan PPI untuk anak tunanetra, khususnya tunanetra total. Karena tanpa adanya penggunaan prinsip ini, maka penyusunan PPI akan mengalami kendala-kendala dalam penerapannya untuk pengajaran dan pembelajaran siswa-siswinya. Nah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai PPI dan prinsip pengajar bagi anak tunanetra. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.